Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir, yaitu tragedi Wamena tahun 2003 ini merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh aparat negara, yakni TNI dan Polri. Operasi militer yang dilakukan setelah penyerangan gudang senjata menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban. Peristiwa ini menggambarkan pelanggaran sistematis oleh aparat negara, bukan hanya pelanggaran individu, karena negara sebagai pemegang kewajiban justru menjadi pelaku kekerasan terhadap warga sipil. Hal ini melanggar prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional HAM. Berdasarkan hasil penelitian dan lembaga HAM, terdapat beberapa hak asasi manusia yang dilanggar. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 3 DUHAM Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 9. Banyak warga sipil menjadi korban jiwa akibat operasi militer dan kekerasan sistematis yang dilakukan tanpa proporsionalitas. Yang kedua, hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan sesuai DUHAM pasal 3 dan Undang-Undang 39/1999 pasal 30. Sekitar 7.000 warga terpaksa mengungsi mengalami trauma psikologis serta hidup dalam ketakutan berkepanjangan. Yang ketiga, hak atas kepemilikan yang diatur dalam DUHAM pasal 17 dan Undang-Undang 39/1999. Banyak rumah, kios, dan fasilitas warga dibakar, dirusak, bahkan dirampas secara sewenang-wenang oleh aparat. Yang keempat, hak atas keadilan dan due process of law yang tercantum dalam DUHAM pasal 8 dan 10 serta Undang-Undang 39/1999 pasal 17. Hingga kini, belum ada proses pengadilan HAM yang jelas. Terjadi tarik ulur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sehingga pelaku belum diadili dan menunjukkan adanya impunitas. Yang kelima, hak atas kebebasan berekspresi dan informasi publik. Sebagaimana diatur dalam DUHAM pasal 19 dan Undang-Undang 39/1999, pemerintah membatasi akses media dan membungkam jurnalis yang ingin meliputi situasi di Papua, sehingga banyak fakta pelanggaran tidak terungkap ke publik. Tragedi ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap berbagai prinsip dasar HAM universal. Yang pertama, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak hidup dan larangan penyiksaan. Kedua, prinsip akuntabilitas negara, karena pemerintah gagal mengusut dan mengadili pelaku pelanggaran. Yang ketiga, prinsip keadilan transisional yang menuntut pemenuhan 4 hak korban, yaitu kebenaran, keadilan, reparasi, serta jaminan ketidakberulangan. Untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, negara dan lembaga internasional memiliki peran penting. Dari sisi peran negara, pemerintah Indonesia harus menuntaskan penyelidikan hukum secara transparan dan independen melalui pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Negara juga perlu memberikan reparasi dan pemulihan bagi korban, termasuk kompensasi, rehabilitasi, psikologis, serta restitusi. Yang terakhir,
negara perlu membuka akses bagi media dan jurnalis internasional di Papua untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas publik. Peran lembaga internasional yang pertama, Dewan HAM, PBB, dan Komisi Tinggi HAM dapat mendesak Indonesia untuk membuka kembali penyelidikan independen. Yang kedua, Amnesty International dan Human Rights Watch dapat terus menekan dengan laporan periodik. Yang ketiga, ASEAN Environmental Commission of Human Rights perlu memperkuat mekanisme pemantauan regional terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Yang keempat, dukungan komunitas internasional dalam bentuk mediasi, pelatihan reformasi keamanan, serta pendanaan bagi rehabilitasi korban. Pandangan Islam terhadap hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, hak asasi manusia bersumber dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada seluruh manusia tanpa membedakan suku, ras, ataupun status sosial. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Adamu bani karamna walaqad," dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dijaga dan tidak boleh direndahkan. Tragedi Wamena melanggar prinsip-prinsip Islam yang sakral, antara lain pelanggaran hak hidup atau hifz an-nafs. Islam ini sangat melindungi nyawa manusia, melarang pembunuhan kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, sebagaimana firman Allah, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar." Quran Surat Al-Isra ayat 33. Pelanggaran pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Wamena melanggar perintah mendasar ini. Pelanggaran hak kehormatan dan keamanan atau hifz al-ird. Ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang muslim adalah haram untuk dilanggar. Selanjutnya, pengabaian hak atas keadilan atau maqasid al-adl, yaitu ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan umatnya untuk berlaku adil. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Analisis berdasarkan maqasid asy-syariah, yang dimana analisis ini yaitu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga 5 hal pokok al-daruriyat al-khamsah, yang dimana yang pertama hifz ad-din, perlindungan agama, yang kedua hifz an-nafs, perlindungan jiwa, yang ketiga hifz al-adl, perlindungan akal, yang keempat hifz al-mal, perlindungan harta, yang kelima hifz al-ird, perlindungan kehormatan manusia. Hampir seluruh tujuan syariat tersebut, jiwa manusia tidak dilindungi, harta dirampas, kehormatan direndahkan, serta masa aman dan keadilan diabaikan. Padahal maqasid syariah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, maslahah, dan mencegah kerusakan atau mufsadah. Peristiwa tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM berat karena dilakukan secara sistematis dan meluas. Dalam ranah hukum nasional, tragedi ini jelas melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 281 ayat 1 yang menjamin hak hidup dan melarang penyiksaan, serta pasal 28G ayat 1 yang melindungi hak atas rasa aman, martabat, dan harta benda warga negara. Selain itu, peristiwa ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya pasal 9 mengenai hak hidup, pasal 30 tentang hak atas rasa aman, dan pasal 36 mengenai hak kepemilikan dari perspektif tindakan kekerasan, pembunuhan, dan perusakan yang dilakukan aparat, juga melanggar pasal 338 KUHP
tentang pembunuhan, pasal 351 sampai 355 tentang penganiayaan berat, serta pasal 406 tentang perusakan barang milik orang lain. Juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, antara lain pasal 3 tentang hak hidup dan keamanan, pasal 5 tentang larangan penyiksaan, serta pasal 17 mengenai hak atas kepemilikan pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warga negara seperti hak untuk hidup, pasal 6, larangan penyiksaan, pasal 7, dan perlindungan terhadap privasi dan tempat tinggal, pasal 17. Tindakan aparat dalam tragedi tersebut nyata melanggar ketentuan ini. Hal yang sama berlaku terhadap Konvensi menentang penyiksaan lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, di mana aparat negara yang dilarang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil, operasi militer yang menyebabkan kematian, penyiksaan, serta pengungsian besar-besaran, menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menjalankan kewajiban hukumnya sebagai pihak dalam instrumen internasional HAM tersebut. Adapun mekanisme penegakan hukum yang seharusnya ditempuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur bahwa kasus pelanggaran HAM berat harus diselidiki oleh Komnas HAM, dilanjutkan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, dan diadili melalui pengadilan HAM ad hoc atas persetujuan Presiden dan DPR. Sayangnya, proses hukum terhadap kasus Wamena hingga kini masih terhambat akibat lamanya mauan politik, tumpang tindih birokrasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, serta minimnya bukti dan kesaksian. Oleh karena itu, tragedi Wamena 2003 ini bukan hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum nasional dan internasional, tetapi juga memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan akuntabilitas dalam keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Papua ini. Pertama, faktor politik, yang dimana akar konflik di Papua ini berawal dari proses integrasi melalui penentuan pendapat rakyat tahun 1969 yang dinilai tidak demokratis dan dilakukan di bawah tekanan militer. Masyarakat Papua merasa tidak dilibatkan. Sejak itu, pemerintah menerapkan pendekatan keamanan untuk menjaga keutuhan NKRI. Pendekatan ini justru memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan menimbulkan perlawanan yang kemudian dijawab dengan kekerasan bersenjata. Yang kedua, faktor ekonomi, yang dimana Papua kaya akan sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan gas. Kekayaan tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Papua. Hasil ekonomi banyak dinikmati oleh perusahaan besar. Masyarakat Papua sering dipandang rendah, dianggap tidak maju, dan dipinggirkan dari berbagai aspek kehidupan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal ini dan identitas budaya Papua menyebabkan masyarakat merasa terasing di tanahnya sendiri. Diskriminasi sosial ini memperkuat luka politik dan ekonomi yang sudah ada, menumbuhkan kebencian terhadap pemerintah pusat antara pendatang dan penduduk asli. Dan yang keempat, faktor keamanan. Pendekatan militer yang diterapkan pemerintah untuk mengendalikan gerakan separatis telah melahirkan banyak pelanggaran HAM. Operasi-operasi keamanan sering dilakukan tanpa membedakan antara pejuang bersenjata dan warga sipil, menyebabkan ribuan korban jiwa, pengungsian massal, dan trauma berkepanjangan. Pendekatan kekerasan ini tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi juga memperpanjang siklus pelanggaran HAM. Keterkaitan antar faktor ini, keempat faktor tersebut saling berkaitan erat. Akibatnya muncul rantai kekerasan yang berulang, integrasi politik yang cacat masyarakat, operasi militer, ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial ini dalam pelanggaran HAM baru. Dampak yang ditimbulkan yaitu pelanggaran HAM di Papua menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban dan masyarakat luas. Ribuan warga kehilangan nyawa, tempat tinggal, dan mengalami trauma psikologis. Rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap aparat masih tertanam kuat hingga kini. Secara sosial terjadi pengecahan antara pendatang dan penduduk asli, serta melemahnya solidaritas antar warga. Di tingkat internasional, reputasi Indonesia tercoreng karena
dinilai gagal menegakkan prinsip-prinsip HAM yang telah diratifikasi, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Untuk mencegah tragedi serupa, negara harus berani mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan kemanusiaan, menegakkan keadilan, serta membuka ruang dialog yang menghormati hak dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pelanggaran ini terjadi akibat pendekatan keamanan yang berlebihan, ketimpangan sosial ekonomi, serta diskriminasi politik dan budaya yang berlangsung lama. Agar tragedi serupa tidak terulang, maka diperlukan solusi yang realistis dan berkeadilan yang mencakup langkah-langkah strategis dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Lalu selanjutnya penegakan hukum dan akuntabilitas, yang dimana negara wajib menuntaskan penyelidikan dan pengadilan atas kasus pelanggaran HAM berat seperti Wamena melalui pengadilan HAM permanen. Bukan ad hoc, setiap aparat yang terlibat harus diproses secara transparan sesuai prinsip rule of law dan equality before the law. Selanjutnya pemulihan hak korban, yang dimana pemerintah harus memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban. Pemulihan ini termasuk dukungan psikologis, sosial, ekonomi agar trauma masyarakat tidak berlanjut. Dan selanjutnya, dialog damai antara Jakarta, Papua. Pemerintah perlu membuka ruang dialog nasional yang setara untuk membahas 4 akar masalah utama Papua atau sejarah politik dalam ketimpangan ekonomi, diskriminasi budaya, dan kekerasan negara. Dialog ini harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dan toleransi harus diperkuat agar stigma negatif terhadap Papua ini hilang. Lalu selanjutnya, kontrol sosial terhadap kekuasaan, yang dimana yaitu media atau akademisi dan organisasi masyarakat sipil berperan penting sebagaimana pengawas independen terhadap kebijakan negara agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan dan juga kekerasan. Selanjutnya itu adalah rekonsiliasi sosial dan budaya, yaitu tokoh agama, adat, dan pemuda perlu dilibatkan dalam proses rekonsiliasi yang menekankan pengampunan, penghormatan, dan kerjasama untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Lalu langkah lembaga internasional, yaitu pemantauan dan advokasi HAM, yang dimana lembaga internasional seperti ini, seperti PBB, OHCHR, dan AICHR perlu terus mendorong Indonesia agar menegakkan akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran HAM serta membuka akses pemantauan independen di Papua ini. Selanjutnya, kerjasama pembangunan manusia, yang dimana kerjasama pembangunan manusia ini mempunyai dukungan internasional, sebaiknya difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Papua, bukan pada eksploitasi sumber daya alam saja. Lalu selanjutnya kaitan dengan nilai etika universal dan moralitas Islam, yang dimana solusi untuk kasus Papua ini itu menghargai kehidupan manusia tanpa kekerasan, keadilan, menegakkan hukum tanpa adanya diskriminasi, kebenaran, dan kebebasan, menjamin hak untuk hidup dan berpendapat. Lalu selanjutnya, dalam perspektif moralitas Islam, semua prinsip ini sejalan dengan maqasid asy-syariah, yaitu dalam menjaga an-nafs atau jiwa, melarang pembunuhan dan kekerasan.